Halo semua, perkenalkan nama aku Monica Adelaide Parasita dengan NIM 20G10075. Di video ini aku akan memberikan tutorial untuk membuat form di Microsoft Excel. Microsoft Excel yang aku gunakan di sini adalah Microsoft Excel tahun 2007. Jadi yuk langsung lihat langkah-langkahnya. Pertama, kita membuka Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Setelah kita membuka Microsoft Excel, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Langkah pertamanya, kita harus menulis apa saja yang akan kita masukkan ke dalam Microsoft Excel dalam bentuk formnya nanti. Jadi di sini aku akan buat form kegiatanku. Di sini nanti aku mau tulis nomor, kemudian untuk waktunya, durasinya, kegiatannya, nah untuk diisi nama kegiatannya dan keterangannya. Di sini aku akan buat tentang kegiatanku selama 1 minggu. Nah, setelah kita mengisi list seperti ini, kita merename sheetnya jadi kegiatanku. Dan langkah terakhir yang selanjutnya adalah men-save dengan Office button, kemudian save dalam bentuk Excel Macro Enabled Workbook. Nah, di sini aku ganti juga jadi kegiatan. Jangan lupa disimpan dalam Excel Macro Enabled Workbook ya teman-teman. Nah, setelah tersaving, kita close aplikasi Excel-nya lalu buka kembali. Nah, sudah terbuka lagi ya teman-teman, kita ke developer. Developer ini jika kalian belum ada di Excel kalian bisa pergi ke Office button, terus ke Excel options, dan centang tanda show pop developer tab in the ribbon. Setelah kalian centang, kalian klik OK dan developernya akan ada di atas sini. Langkah selanjutnya kita klik developer, Visual Basic, dan maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik Insert dan User Form. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, kita akan merename user formnya ini jadi form kegiatan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mengisi background untuk form kita. Untuk mengisi backgroundnya, kita pergi ke picture. Di sini tulisannya none. Kita klik titik 3 ini dan kita pilih gambar apa yang akan kita masukkan. Di sini aku udah persiapkan gambarnya dari Canva. Black and Gray Mountain Chart Minimalist. Open dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menyesuaikan ukurannya, kita pergi ke Picture Size Mode, pilih yang nomor 1. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu jangan lupa di save dulu. Nah, setelah selesai kita klik lagi user form dan pergi ke toolbox. Di sini ada macam-macam, ada select object, label, text box, combo box, dan lain sebagainya. Di sini kita cuma perlu menggunakan label, text box, dan juga comment button. Di sini aku akan isi labelnya terlebih dahulu. Untuk labelnya aku akan buat 5 sesuai dengan list yang akan aku buat di sini. Di sini ada copy paste. Setelah terbuat label boxnya, kita pergi ke text box dan aku akan buat di sampingnya untuk mengisinya nanti. Sekarang udah jadi, tampilannya akan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita merename label boxnya dengan cara klik 1 kali dan klik 1 kali lagi. Jangan langsung double klik.
karena kalau double klik akan muncul tampilan seperti ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah klik satu kali aja, kemudian klik satu kali lagi. Ini aku kasih nomor, kemudian di sini aku kasih waktu. Untuk selanjutnya aku kasih durasi. Selanjutnya aku kasih kegiatan, ini untuk mengisi kegiatan, dan di sini aku tulis kegiatan. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa hias dengan menyesuaikan besar huruf dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya aku klik sekali di sini dan kemudian kita ganti nama text box satunya menjadi teks nomor. Di sini juga sama, menjadi teks waktu, teks durasi, teks kegiatan, dan teks keterangan. Nah, sudah jadi teman-teman. Jadi untuk langkah pembuatannya sampai di sini, kemudian kita beralih ke common button. Common button ini untuk setelah kita mengisi itu kita bisa klik save supaya datanya masuk di Excel, atau keluar untuk keluar dari formnya ini. Ini aku akan buat dua. Yang di sini aku ganti namanya jadi CMD Save. Dan untuk yang di sini aku ganti jadi CMD Out. Captionnya aku ganti jadi Save. Dan di sini aku captionnya ganti jadi Out. Untuk hurufnya aku juga akan ganti. Untuk yang save ini aku ganti jadi tempus atau segi print aja, segi print yang bold oblique ukurannya 10. Di sini juga sama, segi print bold oblique 10. Oke, untuk teks pengisiannya aku akan kasih hurufnya adalah tempus tam etc yang bold, ukurannya 10 juga. Nah, setelah selesai menghiasnya, kita langsung pergi ke codingannya. Untuk melihat atau membuat codingannya itu di CMD Save sama CMD Out-nya, klik double di tulisan save-nya atau di CMD Save-nya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk codingannya kalian bisa lihat di modul 2021. Pertama itu ada tim kolom eslon, tim lembar spreadsheet, set lembar. Set lembarnya adalah kegiatanku, ini diisi sesuai nama sheetnya kalian. Kemudian dilanjut dengan kolom sama dengan lembar. Teksnya di sini tadi urutannya adalah nomor, kemudian waktu, kemudian durasi, kegiatan itu
nama kegiatannya, dan yang terakhir itu ada keterangan. Oke, selanjutnya kita yang ke hapus data text value. Text ini desain kegiatan, keterangan, value, dan yang terakhir ada answer. Nah, untuk setelah ini kita klik save, kita close, kita pergi yang ke CMD out, double klik sama. Untuk CMD out-nya itu kita private sub, CMD out, klik, kemudian unload me, dan end sub. Kemudian ada tambahannya private sub user form underscore very close and so as integer kemudian and if untuk yang mulai dari CMD out ini aku akan kasih di bawahnya. Terus kita save, kita coba run ya teman-teman, kita lihat ini bisa jalan apa enggak. Nomor 1, kegiatan 1, waktunya dari jam 7.30 sampai 9.30, durasinya 120 menit. Kegiatannya adalah kuliah online, mata pelajaran skripsi. Kita klik save dan akan masuk di sini teman-teman. Selanjutnya misalnya untuk kegiatan kedua waktunya dari jam 10 sampai jam 12, itu durasinya 120 menit. Kegiatannya adalah belajar atau mengerjakan tugas. Keterangannya adalah spreadsheet. Kita klik save dan datanya akan masuk. Ini kita bisa isi sampai berapapun kalian mau ya teman-teman. Nah, untuk keluar dari form ini kita bisa klik tulisan out, maka akan kembali ke tampilan seperti ini. Klik save dan kita bisa close. Untuk menjalankan aplikasinya lagi, kalian bisa klik Visual Basic dan langsung di-play aja programnya. Lanjut, misalnya nomor 3 dari jam 12 sampai jam 13, durasinya adalah 60 menit dan kegiatannya adalah makan siang. Halo semua, kembali lagi di sini aku akan menjelaskan dan memberikan tutorial untuk membuat pivot tabel dan pivot chart. Jadi pertama di sini sudah ada latihan soal pivotnya. Ini merupakan data daftar sensus Kampung Iwa Asin.
Kemudian perintahnya adalah buatlah pivot tabel untuk mengetahui nama dengan urut abjad, gaji per minggu dan gaji per bulan berdasarkan gender pria dengan status menikah, dan pivot chart dari data nomor 2. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama kita langsung ke klik insert, kemudian klik pivot tabel. Kita pilih nama, jenis kelamin, status, gaji per minggu dan gaji per bulan karena yang diperlukan ini. Kemudian kita blok sampai nomor terakhir. Kemudian pilih new worksheet. Di sini nanti akan langsung muncul new worksheet. Kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Jadi pertama di nama itu kita pindah ke row label seperti ini. Lalu untuk jenis kelamin kita ke report filter karena kita memerlukan jenis kelamin prianya saja dengan status menikahnya saja, maka status dimasukkan ke report filter. Untuk gaji per minggunya masuk ke values dan gaji per bulannya juga masuk ke values. Nah, maka datanya akan menjadi seperti ini. Lalu kita lihat soalnya, tadi itu harus diurutkan sesuai urut abjadnya, maka klik row label ini, sort A to Z, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian yang diperlukan adalah laki-laki dengan laki-laki atau pria dengan status menikah. Maka kita langsung saja jenis kelaminnya, kita select multiple items, prianya aja. Oke, dan statusnya menikah. Klik OK. Maka tampilan datanya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, untuk yang selanjutnya adalah pivot chart dari data nomor 2. Maka kita blok Gaban, Layanan, Windy, Rondi, dan Timi, dan langsung kita klik Options ke klik Pivot Chart. Maka akan muncul tampilan seperti ini, kita klik OK, dan akan muncul datanya seperti ini. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton.